Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana kita memberikan assignment atau penugasan kepada mahasiswa dalam sistem e-learning Spedol Suta. Nah, caranya sangat gampang. Bapak Ibu tinggal sign in atau masuk ke dalam Spedol Suta, dan saya sudah masuk di sini. Anda bisa memilih mata kuliah. Langkah pertamanya adalah Anda pilih mata kuliah yang Anda ingin berikan penugasan, misalnya mata kuliah evaluasi program pendidikan, dan kemudian pilih kelasnya. Saya misalnya pilih di kelas MPI 5B. Nah, kemudian kita akan masuk ke laman ini. Nah, pada laman ini, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa pastikan ini modenya aktif ya, untuk mode ubah ya. Kalau belum aktif, misalnya seperti ini, Anda pastikan ya pada sebelah kanan ini ada tanda gear, Anda hidupkan metode atau mode ubah, sorry. Nah, kemudian misalnya pada pertemuan kedua, Bapak Ibu ingin memberikan penugasan kepada mahasiswa Anda, ya. Nah, kemudian kita pilih di sini ada tanda tambah atau tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, klikkan di sini. Kemudian pilih aktivitas assignment dengan cara klik ya pada bulatan putih ini. Pastikan dia sudah tercentang berwarna biru. Kemudian tambahkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini sudah ada menambahkan assignment ya, penugasan baru. Nah, kita tinggal pilih, misalnya di sini kita ingin memberikan penugasan dalam bentuk misalnya makalah ya. Buatlah makalah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Misalnya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, penjelasannya bergantung dari penjelasan yang ingin Bapak Ibu berikan kepada mahasiswa. Ini centangannya boleh dicentang. Kalau dicentang berarti tampil ya. Ini akan tampil di halaman kursus. Kalau tidak berarti tidak. Ya, kita pilih tidak misalnya. Nah, ini additional file, ada file tambahan ya. Anda bisa menambahkan file di sini, mungkin penjelasan terhadap penugasan tersebut. Kemudian di availability ya. Ini ada beberapa ada beberapa pilihan. Pertama adalah izinkan kiriman dari. Jadi ini maksudnya adalah tanggal berapa mulai berlaku penugasan ini. Tanggal berapa berlaku untuk pengiriman tugas ini. Misalnya kita tentukan tanggal 2 Oktober 2020. Ini diaktifkan ya, diaktifkan seperti ini. Kemudian due date-nya, batas akhir pengumpulan tugas ya, spare waktunya ya, batas akhirnya. Misalnya kita tentukan tanggal 9 Oktober 2020 diaktifkan. Kemudian yang cut off date-nya ya, misalnya kita aktifkan, artinya ini batas akhir. Kalau ini tadi rentang waktu, due date-nya adalah rentang waktu terakhir pengiriman tugas, maka cut off date ini adalah batas maksimal boleh mengumpulkan tugas. Misalnya kita kasih tanggal 10. Artinya ketika tanggal 10 mahasiswa tidak mengumpul, maka akan tertolak oleh sistem. Kemudian di sini ada submission types ya, pilihan submisinya, pilihan submitnya. Kita bisa pilih teks daring, artinya mahasiswa langsung bisa memberikan komentar.
mahasiswa bisa langsung memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang kita ajukan. Tapi kalau kita pilih pengiriman berkas, kita centang pengiriman berkas, maka yang mahasiswa itu nanti diperkenankan untuk mengirimkan berkas ya dari tugas yang kita berikan kepada mereka. Nah, ini sudah ditentukan 20 jumlah maksimum berkas yang boleh dikirim, kemudian ukurannya itu maksimum ya 8 MB. Kemudian tipe berkas dikosongkan saja. Nah, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan 2 kita cek, nah sudah ada penugasan makalah. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan penugasan yang lain? Ya, kita tinggal tambahkan ya. Atau kita ingin membuat penugasan yang lain di pertemuan lainnya, misalnya pada pertemuan ke-4 misalnya. Di sini kita tinggal, atau pertemuan ketiga, kita tinggal tambahkan assignment, tambah. Nah, misalnya kita assignment name-nya, nama penugasannya misalnya review artikel. Ya. Nah. Misalnya ini beritanya review artikel pada link berikut. Misalnya kita bisa masukkan link di sini ya. Misalnya link artikel jurnal, atau mungkin juga boleh misalnya dalam bentuk pertanyaan, misalnya berdasarkan bacaan Anda terhadap ini bisa kita kasih link tadi ya, dengan cara klik link di sini. Misalnya kita bisa ambil dari jurnal hanya melalui Google Scholar. Kita ketikkan evaluasi program pendidikan. Misalnya kita ambil dari sini. Atau juga boleh misalnya dalam bentuk ini sudah masuk, ini linknya, nanti kita melalui fitur link ini, nah tinggal masukkan link, copy link yang ada di sini di Google Scholar, kemudian masukkan ke sini, kemudian create link. Nah, ini sudah masuk linknya, misalnya review artikel pada link berikut ya. Atau juga boleh misalnya dalam bentuk pertanyaan, misalnya apa yang Anda pahami terkait CIBP sebagai model evaluasi dan seterusnya. Nah, ada berikutnya, Anda bisa tampilkan deskripsi di halaman kursus atau tidak juga boleh. Ini saya kira dikosongkan saja. Nah, kemudian tanggalnya seperti tadi, rumusnya diaktifkan. Misalnya kita kasih waktu sampai tanggal cut off date-nya tanggal 10. Nah, kemudian kita bisa pilih di sini adalah teks daring, artinya mahasiswa nanti bisa langsung menuliskan jawaban mereka atau komentar mereka ke dalam teks ya, secara daring ya.
Batas kata misalnya kita boleh tentukan atau boleh tidak. Ini batas katanya misalnya 3000 ya, 3000 kata boleh. Kalau Anda tidak mau mengaktifkan ini boleh juga, tinggal dicentang. Dan setelah itu simpan dan kembali ke kursus. Maka di pertemuan ketiga tadi sudah muncul penugasan dalam bentuk review artikel jurnal, dan di pertemuan kedua itu sudah ada penugasan dalam bentuk makalah. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.